Silakan Jadi saya ditanggapi. tanggap saja. Jadi yang dikatakan malaikat datang menguatkan Yesus ya karena memang apa yang ya, sekalipun Yesus sudah berdoa mohon supaya sekiranya itu tidak terjadi tapi tetap akan terjadi sehingga malaikat datang menguatkan Yesus. Sebab kalau itu tidak terjadi berarti tidak terjadilah rencana penyelamatan dari Tuhan. Sebenarnya Yesus itu bisa dilepaskan dari kematian. Sebab malaikat-malaikat bisa diperintahkan untuk menghalangi ya orang-orang jahat yang berusaha membunuh dia. Saya kasih contoh, ketika Herodes menghina murid-murid Yesus dengan ajaran-ajarannya di depan mimbar, depan banyak orang dan menghina Yesus, ditampar malaikat sampai mati ya. Jadi apakah malaikat-malaikat ini tidak sanggup menyelamatkan Yesus ketika disalibkan? Malaikat bisa menampar semua manusia-manusia yang mau membunuh Yesus, tetapi ya malaikat tidak menolong karena itu memang akan terjadi. Malaikat-malaikat Tuhan hanya menyaksikan apa yang terjadi walaupun malaikat-malaikat juga keberatan berusaha menolong Yesus, tapi komandan mereka melarang ya. Pemimpin malaikat melarang Tidak, kalau Yesus melarang itu gimana segera bagaimana? diselamatkan. Kenapa nabi-nabi Ya yang lain saya juga berarti malaikat sebenarnya mampu juga gitu? Kan nah, bukan hanya iya. nabi yang dibunuh. Nabi-nabi kalau Jadi kamu baca Bible, banyak loh nabi-nabi dibunuh oleh Israel. Apakah malaikat juga sebenarnya mampu tapi tidak mau gitu? Kan sama saja berarti. ya Kecuali jadi satu gini Om Kris, kecuali cuma Nabi Yesus yang dibunuh oleh mereka. Tapi nyatanya apa kata Yesus? Kalian ini memang suka membunuh para nabi-nabi. Sebelum aku juga mereka bunuh loh. Kecuali cuma Yesus diutus oleh Tuhan dibunuh. Masih enak ya mengatakan oh dia mati menebus dosa. Nyatanya mereka ini ular-ular beludak, ngeyel, suka membunuh para nabi. Tapi kenapa cuma Yesus yang diklaim menebus dosa? Ini ini kan kurang baca berarti gitu loh ya. Oke, saya diem. ya bukan kurang baca karena memang di pemahaman Oke, Kristen ya nubuat-nubuat tentang Pak Kris, kurban hewan itu adalah Pak Kris. merujuk kepada kematian Yesus di kayu salib. Jadi Ya, kalau kalian tidak suka itu ya itu untuk orang Kristen bukan untuk orang Muslim. oke, Pak Kris. Kenapa? Mari kita pelan-pelan bahas yang pernyataan Anda tadi ya. Pelan-pelan kita ya. Sekali lagi betul tadi kita pelan-pelan simak pakai akal jernih. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani yang tadi disampaikan, ya Bapa, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku, bukan atas kehendakku melainkan atas kehendak-Mu lah yang terjadi, kan gitu ya. Nah, itu kan Namun berkaitan dengan iya, poinnya tidak ada yang salah yang saya sampaikan ya. Yang terjadi itu adalah kehendak Bapa, betul? Oke. ya Nah, sekarang mari kita lihat pelan-pelan ya, kita simak, kita runut dulu nih. Penyaliban itu adalah tindakan yang paling menghinakan, hukuman yang paling rendah kepada manusia. Itu sejarahnya yang dilakukan oleh tentara Romawi. Ya, bahkan berusaha membunuh Yesus tadi sudah dibahas. Bukan keinginan Yesus dan bukan keinginan Elohim atau keinginan Bapa. Karena kata Yesus, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Itu poinnya. Bukan untuk dibunuh. Lalu Yesus berikutnya, di ayat berikutnya kan dia katakan, tetapi yang engkau berusaha adalah membunuh aku. Nah, berusaha membunuh Yesus adalah kamu menuruti keinginan bapakmu. Yaitu siapa? Iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu. Tadi sudah dibahas. Nah, artinya, jikalau Elohim adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Nah, ini paralel dengan pernyataan Yesus di dalam pengajaran dalam berdoa. Ketika dia katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Kita ke poin-poinnya yang disampaikan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Pertanyaan saya,
penyaliban itu tindakan yang baik atau yang buruk? Penyaliban itu keinginan iblis atau keinginan Elohim? Coba pelan-pelan. Poinnya di situ, biarlah kehendakmu yang terjadi, berarti kehendak Bapa. Sementara kehendak Bapa, Yesus itu untuk dikasihi, bukan untuk dibunuh. Mestinya ketika Yesus berdoa, biarkanlah cawan ini lalu, maka yang tepat adalah Yesus diselamatkan dari tindakan pembunuhan, karena pembunuhan itu adalah keinginan iblis. Jikalau engkau yang jahat saja memberikan ikan apa yang tadi saya katakan. Jadi jika yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kan gitu? Ya. Coba. Jadi Oke. beda konteks ya, beda konteks kita meminta yang baik, minta berkat ya. Dengan Yesus meminta ini ya, beda ya. Jangan samakan kita minta memohon berkat kepada Bapa di surga dalam nama Yesus dengan Yesus memohon ya, beda ya. Lah, tadi kan sudah kita bahas dari awal. Berusaha membunuh Yesus, itu keinginan iblis atau keinginan Elohim? Kalau di doa Yesus, biarlah kehendakmu jadi, berarti itu kehendak Bapa, memang dia akan menderita Lah iya, sekarang kehendak Bapa, Yesus itu mati di kayu salib, atau kehendak iblis yang ingin Yesus mati di kayu salib? Eksekutornya adalah orang-orang yang berbeda iblis. Nah, berarti yang terjadi kalau begitu kehendak iblis, bukan kehendak Bapa. Lah, kalau Yesus Loh. katakan yang jadi berarti kehendak Bapa. Ketika eksekutor itu termasuk iblis, ya beda di situlah. Kembali ke ayat doanya Yesus yang tadi sempat disinggung. Hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa ratap tangis kepada Dia, dan karena kesalehannya doanya didengar Tuhan. Sekarang kita simak. Ketika kehendak Tuhan Yesus itu untuk dikasihi, tadi ayatnya ada, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Berarti kalau kamu bertuhan yang benar, Yesus itu untuk dikasihi. Nah, Ya. sementara berusaha untuk membunuh Yesus adalah mengikuti kehendak iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia pembunuh manusia sejak semula, padanya tidak ada kebaikan. Dan dia, iblis itu adalah bapa dosa segala dusta. Nah, ketika Yesus berdoa, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Tentu yang terjadi adalah kehendak Bapa, bukan kehendak Yesus. Pertanyaan saya tadi, penyaliban itu keinginan Bapa atau keinginan iblis? Saya kan sudah katakan ya, Yesus mati memang sudah anugerah ya. Bapa di surga tahu, dan eksekutornya orang-orang yang dirasui iblis. Apakah doa Yesus hanya satu di dalam Alkitab Anda baca? Ada juga doa Yesus untuk murid. Itu poinnya yang tadi kita sampaikan, poinnya. Makanya pelan-pelan. Coba sekali lagi saya bilang, berusaha membunuh Yesus atau enggak, pelan-pelan dulu nih. Pembunuhan terhadap Yesus atau berusaha membunuh Yesus itu keinginan iblis atau keinginan Elohim? Dari situ dulu kita pelan-pelan. Sudah jelas ada keinginan iblis di situ, merasuki orang. Nah, Terus berarti dia ketika berkata, Yesus mati di kayu salib, adalah yang terjadi kehendak iblis. kalau Yesus katakan kehendakmu yang jadi, Nah, makanya tadi sementara kehendaknya Bapa, Yesus itu untuk dikasihi. Maka selayaknya Yesus itu diselamatkan dari cobaan itu. dikasih, makanya lain konteks tentang meminta yang Loh, kok baik. lain konteks? Ya ini makanya pelan-pelan. Ketika Yesus berdoa, nah coba tadi yang ayat saya bawa. Tadi ayat yang saya bawa, ya. Yang saya bawa tadi, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Oke?
Coba, adakah Sang Elohim memberikan batu kepada Yesus ketika anaknya meminta roti? Itu peribahasa kan? Ini kita kasih gambaran untuk manusia. Adakah daripadamu seorang ayah memberikan batu kepada anaknya ketika anaknya minta roti? Itu jahat sekali ayah kayak gitu. Kita lagi lapar nih, kita minta roti sama orang tua, tetapi orang tuanya ngasih batu. Kan gak mungkin kayak gitu. Nah, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Itu kata Yesus memberikan perumpamaan. Bayangkan saja, penjahat aja kata Yesus. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Tentu, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ketika Yesus meminta kepada berdoa kepada Bapa, kepada Elohim, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku, yang terjadi atas kehendak Bapa. Di situ berarti kehendak Bapa Yesus itu diselamatkan, dikasihi, bukan untuk dihinakan, bukan untuk dikutuk. Karena ketika terjadi penyaliban terhadap Yesus, di situ Elohim sedang mengutuk Yesus. Itu yang diajarkan oleh Paulus. Ya. Jadi saudaraku, pahami ini ya. Tidak baik Yesus dihina, tidak baik Yesus dianiaya, tidak baik Yesus mati dengan cara mengerikan. Tapi Yesus mati adalah baik untuk keselamatan saya. Itu aja. Ya, itu versi Anda yang mengikuti kehendak iblis. Ya, sangat Ya, baik. Korban Yesus jadi Yesus korban. yang bilang Baik untuk salah satu dari muridnya adalah pengkhianat, ya. Alangkah baiknya orang itu tidak dilahirkan, kata Yesus. Saking jahatnya. Berusaha berarti menjadi pengkhianat terhadap Yesus agar Yesus mati di kayu salib. Saking besarnya dosa itu, kata Yesus, alangkah baiknya orang itu tidak dilahirkan. Lah, Anda sekarang mengemas ulang mengatakan pembunuhan penyaliban terhadap Yesus adalah sebuah anugerah. Bang Hod, Kenapa Anda berusaha membantah Yesus? Bang Hod. Ya, memang anugerah. Udah jelas Halo, Bang anugerah. Hod. Jadi Ya, makanya sabar dulu Bang. Bang Ombing ini Kristen ya? Iya Bang. Ya, sabar dulu Bang ya, gantian Bang ya. Nanti akan. Oke. Lanjut Bang. Ya, seperti yang diucapkan oleh Yesus kan, ketika berkata kepada Yudas, alangkah baiknya orang ini tidak dilahirkan. Anak manusia memang akan diserahkan, tetapi alangkah baiknya orang yang menyerahkan itu sebaiknya tidak dilahirkan, kan gitu, kata Yesus. Saking jahatnya itu, berusaha membunuh Yesus adalah tindakan yang jahat. Betul? iya betul. Betul? Oke. Nah, apakah kehendak Bapak mengikuti tindakan yang jahat ini? Saya hanya katakan tadi ya, berdoa. Susah. Kecuali akal sehat yang bicara. Susah. Akal sehat saya begini ya. Tidak Kenapa baik sih, Yesus dibuta. Bang Tidak Kris baik itu kenapa sih Yesus kok dianiaya. selalu menginginkan Yesus itu harus Supaya orang-orang ditangkap dan Kristen juga mati? mendengar. Supaya orang Kristen juga mendengar. Banyak itu di bawah itu orang Kristen. Jadi tidak baik Yesus dianiaya, tidak baik Yesus dinista, tidak baik Yesus mati di kayu salib, tapi baik untuk keselamatan orang-orang Kristen. Karena itu adalah anugerah. Ya itu Anda mengemas ulang. Musibah untuk orang lain dijadikan anugerah untuk Anda, kayak gitu. Memang itulah Bayangkan Yesus saja. datang ke dunia. Yesus datang ke dunia Enggak, untuk itu. Anda mengemas ulang sebuah peristiwa. Padahal peristiwanya Yesus mengatakan tindakannya itu jahat. Ketika Elohim, engkau bertuhan yang benar, Yesus itu untuk dikasihi, bukan untuk dibunuh. Itu kata Yesus. Bahkan dikatakan oleh Yesus, Yudas Iskariot aja, yang di situ adalah Yudas membisikkan rencana jahat. Kenapa? Dirasuki iblis. Saya Kan tanya gitu. Anda ya, saya tanya Anda. Dikatakan inilah anak yang kukasihi. Bayangkan, Bapa di surga saja Iya. menyebut anak yang kukasihi. Betul. Ha-ha. Nah, sekarang makanya penyaliban supaya itu tindakan tidak- kasih atau tindakan keji? Saya tanya. Itu Penyaliban tindakan keji. pembunuhan terhadap Yesus tindakan kasih atau tindakan keji? Ji Guru dah. Amsal 6 tuh. Apa yang terjadi terhadap Yesus adalah tindakan keji yang dilakukan manusia. Ya.
Jadi Ya, Yesus berarti bukan kehendak Bapa kalau gitu. adalah 6 karena perkara Bapa- ini, bahkan ada karena 7 Bapa perkara yang menjadi kebencian bagi Tuhan, kekejian dalam hatinya. Mata yang sombong, lidah dusta, satu lagi apa tuh? Tangan yang menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah. Lah itu, Tuhan sangat membenci tindakan kejahatan, tindakan dusta, ya perilaku dusta, tangan yang menumpahkan darah yang tidak bersalah. Apakah Yesus menerima itu semua? Yesus menerima itu semua dilakukan oleh manusia-manusia. Ya, di mana peran Tuhan membunuh Berarti Yesus? tindakan pembunuhan terhadap Yesus adalah tindakan yang dibenci oleh Tuhan. Betul? Memang dibenci Tuhan. Dibenci Bapa Nah, di surga. kalau Benar. itu oke, pembunuhan terhadap Yesus tindakan yang dibenci oleh Tuhan, maka Tuhan sangat tidak mau Yesus itu mati dibunuh di kayu salib. Aduh, kembali Loh, lagi. tadi kan ayatnya ada. Tadi kan ayatnya ada. Jika yang jahat saja, yang jahat saja memberikan yang baik kepada anaknya, apalagi Bapakmu yang di surga. Saya akan Dalam kembali hidupnya ke- sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan ratap tangis kepada Dia, kepada Tuhan. Dan karena kesalehannya, doanya didengar oleh Tuhan. Nah, kembali coba kepada prinsip awal keinginan atau kehendak Tuhan. Anda gunakan ayat itu hanya untuk ya menyangkal kalau Yesus itu mati. Ya nggak apa-apa Anda gunakan itu, tetapi ingat ya, matinya Yesus. Apalagi Anda berusaha mati-matian mengikuti rencana iblis untuk membela iman Anda. Jadi untuk keselamatan manusia, untuk penebusan dosa, itulah Yesus direlakan ya oleh Bapa di surga. Jadi Wah, jalan pagan tuh, Pak Kris aja pagan. Bang Kris, tempatkanlah dirimu itu adalah pengawal-pengawal bait Allah. Ketika kamu hendak menangkap Yesus, apa kata Yesus? Kau mengira Yesus itu penjahat. Yesus mengatakan, sangkamu aku ini penjahat. Sangkamu aku ini penjahat, itu kata Yesus. Aku ini orang soleh. Tiap hari aku ada di tengah-tengah Nggak kamu, usah di dalam balik-balik bait sini, Allah. tadi udah dibahas. Gitu loh. Iya. Nah, ketika kamu Mereka menempatkan balik-balik. dirimu Memang- sebagai memang tentara Yesus Romawi, ya. Yesus salah, Apa kata Yesus? baik. Apa kata Yesus terhadap dirimu apa? Kamu memikirkan Yesus itu seorang penjahat begitu, sehingga dia pantas untuk ditangkap dan disalib, gitu. Iya, makanya Yesus kan mereka kan mengikuti gaya suka-sukaan iblis sehingga Yesus ditangkap. Ya, Makanya terus Yesus kenapa tanya- kamu tanya imani? mereka. Kan Yesus sendiri sudah mengatakan itu, Bang, yang- bahwa yang itu saya adalah kuasa imani, kegelapan. saya katakan, yang saya imani ya apa yang terjadi memang adalah anugerah Tuhan. Tidak mungkin Bukan seorang karena- anak yang dikasihi meminta keselamatan kepada Tuhannya, tetapi diberi musibah. Gitu tidak mungkin, Jadi gitu loh. bukan karena kehendak iblis saya imani adalah anugerah Tuhan Bapa di surga kepada kita. Yesus itu anak Allah berada di surga. Kok masa kita tidak bisa pahami apa maksud Tuhan, ngapain Yesus harus mati kan? Nah, karena memang Bapa di surga mengasihi manusia di dunia. Bapa di surga menghendaki supaya manusia di dunia itu selamat. Ya, tapi makanya dikatakan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan berhidup yang kekal. Jadi kalau kalian tidak percaya tentang nubuat-nubuat dan dari bibir Yesus maka Iya, Bang. Pembunuhan terhadap Dengar dulu. Yesus ini adalah orang-orang yang tidak percaya Dengar kepada dulu. Yesus. Saya belum selesai, sopan lah kalau Anda bicara. Silakan. Nah, jadi dengar. Jadi dikatakan mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kalau Yesus berfirman kepada Petrus muridnya bahwa dia akan mati dan bangkit, Petrus yang juga keberatan seperti Anda kalau Yesus mati ya, secara manusia begitu. Makanya dikatakan ini iblis karena memang iblis ya berbeda dengan rencana iblis dengan rencana Tuhan beda. Jadi kalau memang dianugerahkan untuk penebusan dosa dan keselamatan, tidak bisa lagi diblok, tidak bisa dibantah dia mati atau apa memang itu terjadi. Apa yang terjadi terjadilah. Betul kata kamu.
untuk selamat itu adalah percaya kepada Yesus. Tetapi yang harus Anda pahami adalah pembunuhan terhadap Yesus itu di Yohanes 11 nomor 48 itu adalah supaya membuat orang-orang itu tidak percaya kepada Yesus. Bahkan yang membunuh Yesus ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, Bang. Iya, yang membunuh dia tidak Jadi, percaya jadi padanya. tidak percaya kepada Yesus ini jangan Tidak dijadikan suka sebuah jalan firman, keselamatan. tidak Karena suka kalau mau kebenaran. selamat itu, aminilah jalan yang percaya kepada Yesus. Jalan kepada Yesus itu apa? Ya kasihilah dia, ya kasihilah dia sebagai utusan Tuhan, gitu loh, Bang. Jadi ingat ya di firman, jangan kau di firman aminkan Tuhan, sesuatu firman yang Tuhan dikatakan ya, mereka yang tidak percaya Yesus mati bangkit ya berasal dari siapa? Pernah baca enggak itu? Mereka yang Abang. tidak percaya Yesus mati Iya, dan Bang, bangkit Abang. berasal Kalau saya dari mengatakan Yesus itu justru dia selamat, Bang. Kalau di dalam Enggak. Islam diserupakan. Sekarang begini, Bang. Ya, Pada saat Yesus diserupakan. bangkit, kenapa ibunya tidak bisa? Itulah, Kenapa nah, ibunya tidak mengenali Yesus? Itulah gaya, dengar ya. Itulah gaya iblis memutarbalikkan. Hawa juga digoda begitu dia. Iblis gunakan firman Tuhan ditambahi kebohongan. Demikian juga ini. Sudah dinubuatkan, sudah terjadi Yesus lahir mati dan bangkit. Masih juga dibantah. Gak usah Kitab ngomong mana nubuatan, mengajarkan? Bang. Nubuatan, Kalau ada maksud Anda kitab, nubuatan itu ya. karya iblis gitu nubuatannya. Kalau dengar dulu, kalau kitab mengajarkan sesuatu berbeda dengan kebenaran Alkitab, itu juga adalah perbuatan iblis. Sekarang saya tanya, Ya, kenapa perbuatan iblis. kenapa ketika Yesus itu hendak ditangkap, orang-orang itu jatuh dan mundur dan terjatuh? Kenapa mereka mundur dan terjatuh ketika hendak menangkap Yesus? Pada awalnya mereka mundur dan terjatuh, kenapa? Tadi Anda sudah katakan dia berbicara sebagai manusia yang disertai dengan kuasa ya. Mereka ketakutan dan jatuh, takut ya. Jadi Yesus berkuasa. Bukan takut, ya, Bang. dengan Mereka nggak ada kuasa. takutnya, Bang. Yang mau menangkap Yesus itu nggak ada takutnya. Mereka nggak takut di situ. Justru mereka berani mau menangkap. Mereka nggak takut. Jangan dibuat-buat. Mereka seolah-olah takut ingin menangkap. Enggak, mereka nggak takut di situ. Bahkan Yesus itu dipukuli, diludahi. Mereka nggak takut, Bang. Mereka nggak takut. Iya, Ya. mereka Itu karena ada roboh, kuasa karena Tuhan. mereka Itu karena ada berkuasa. kuasa Tuhan yang menolong Yesus ketika Yesus itu hendak ditangkap. Ya, makanya saya Makanya katakan di Yohanes kuasa 20 apa? nomor 15 makanya Tidak salah makanya dikatakan dikatakan dengan di Yohanes 20 15 kuasa. di situ Anda juga di situ dengan ibunya nggak kuasa. bisa mengenali Yesus loh, Bang. Kenapa ibunya nggak bisa mengenali Yesus? Ya, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka bahwa orang itu adalah tukang kebun. Yesus itu disangka tukang kebun. Iya, karena belum nampak jelas siapa yang mau menampakkan diri. Karena Yesus itu bisa merubah wajahnya, Bang. Aduh. Untuk apa Yesus merubah wajahnya? Untuk apa? Jadi Anda Kalau di pikir dalam yang ditangkap Islam Yesus itu diserupakan. Iya, itu Nah, ajar-ajar. kenapa Yesus itu bisa? Kenapa Yesus itu? Kenapa ya ibunya tidak bisa mengenali Yesus pada saat Iblis itu? memutarbalikkan kebenaran. Jadi jangan ikut-ikuti Ya karena ajaran. Yesus itu ternyata bisa merubah wajahnya, Bang. Ya. Matius 17 nomor 2, lalu Yesus merubah rupa di depan mereka. Ya, Yesus bisa itu merubah tafsir. wajahnya, Bang. Itu tafsir Anda. Anda berusaha supaya Yesus tidak Anda memuliakan Yesus tidak mati bangkit. Tapi di Alkitab dikatakan, barang siapa yang tidak percaya Yesus mati bangkit itu dari setan. Jadi tidak usah panjang lebar lagi. Faktanya, Bang, Nggak usah ya. panjang lebar, percuma. Pada saat penangkapan di Yohanes 13 nomor 4 sampai 5, ada seorang laki-laki yang menggunakan kain lenan, ya. Setelah semua murid-murid Yesus yang bersama Yesus itu lari meninggalkan Yesus, ada seorang pria tertinggal kemudian hendak ditangkap juga, tetapi dia berhasil meloloskan diri dengan telanjang bugil. Setelah dia melepaskan kain lenan. Siapa laki-laki itu, Bang? Yang berhasil meloloskan diri dengan telanjang bugil setelah melepaskan sehelai kain lenan di tubuhnya. Siapa laki-laki yang menggunakan kain lenan? Siapa, Bang? Kenapa tanya saya? Saya tanya balik ya. Terus siapa yang bermujizat menyambungkan kuping yang dipotong oleh Petrus? Apakah laki-laki yang pakai kain lenan atau Yesus? Ya, saya katakan Yesus lah yang memakai kain lenan tersebut. Bukan masalah kain lenan. Saya tanya, apakah yang pakai kain lenan itu yang menyambungkan kupingnya dipotong Petrus itu mujizat? Apakah yang pakai kain lenan itu bermujizat?
Kalau Anda samakan yang pakai kain lenan yang melarikan diri itu adalah Yesus, berarti Anda simpulkan bahwa Yesus melarikan diri dan diserupakan. Bisa jadi, Bang. Itu adalah gaya Bang. itu adalah gaya iblis Iya, memutar bisa balik jadi karena di cara. Yohanes 13 nomor 4 sampai 5 ya, sebelum penangkapan, di situ Yesus itu melepaskan jubahnya. Lalu mengambil sehelai kain lenan dan mengikat pada pinggangnya. Jadi Yesus itu memakai kain lenan. Waktu perjamuan, Waktu perjamuan, ya, waktu perjamuan. Setelah perjamuan mereka pergi. Mereka Kau pergi. pikir itu, dengar bodoh-bodoh kamu pikir ya. Kau pikir itu kain lenan dijual di Israel cuma 1 lembar, ya. Ya kalau Apa gitu kau coba pikir carikan. itu? Kalau gitu coba carikan yang memakai kain lenan di dalam Bible kamu ada berapa orang? Apa Anda pikir orang yang jual selempang atau tas atau apa hanya 1 orang? Kalau hanya 2 begitu orang siapa yang beli? laki-laki yang lari telanjang Coba bungkil yang pakai menggunakan selai kain akal lenan? Karena bukan muridnya Yesus nih, muridnya Yesus sudah lari semua. Kalau Siapa laki-laki yang lari menganalisa, telanjang bungkil? pakai akal sehat ya. Ya, jangan Anda simpulkan kain lenan itu berarti Yesus orang muda itu Yesus melarikan diri, salah. Anda ini sedang pikiran Anda hanya yang salah-salah, makanya Anda tanggapi Alkitab jadi salah. Jadi yang salah-salah itu perbuatan Karena setan. Anda itu terlalu kuat untuk mengimani kuasa kegelapan. Anda itu sangat menginginkan sekali bahwa Yesus itu harus tetap mati di tiang salib. Jadi pikiran Anda ini sama dengan pikiran para ahli-ahli Taurat dan imam-imam Farisi pada saat itu. Kalau Yesus Yang tidak ada di mati, pikiran Anda ini tidak jauh beda dengan apa yang dipikirkan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, Anda tidak termasuk ada orang bedanya Farisi. dengan iblis Itu loh, Bang. yang memutarbalikkan. Karena Dia imam-imam dan memutarbalikkan ahli-ahli fakta. Taurat lah yang menginginkan Yesus itu harus mati. Supaya apa? Supaya apa Yesus itu harus mati? Supaya banyak orang tidak percaya kepada Yesus. Ada gitu kehendak Tuhan menginginkan supaya orang tidak percaya kepada Yesus. Kehendak Tuhan itu supaya orang percaya kepada Yesus. Tetapi Ya, pembunuhan jangan- terhadap Yesus itu adalah keinginan orang Farisi supaya orang-orang itu tidak percaya kepada Yesus. Dengar ya, saya bicara dulu ya. Terus bang. Terus tadi pernyataannya kan ahli-ahli Taurat dan ahli Farisi itu apa tadi pernyataannya bang? Coba ulangi. Ya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu ya melakukan kesepakatan di Lukas 22 untuk membunuh Yesus itu, ya. Alasan mereka satu, ya, supaya mereka ini tidak bisa membiarkan Yesus supaya apa? Karena apa? Karena kalau Yesus ini dibiarkan, maka akan banyak orang yang percaya kepada Yesus. Dan orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka. Karena yang dulunya orang-orang pengikut-pengikut orang Farisi ini banyak yang beribadah kepada mereka, akhirnya meninggalkan mereka dan menjadi pengikut Yesus. Gitu loh. Jadi Yesus ini nggak bisa dibiarkan. Kalau Yesus ini dibiarkan, maka kalau Yesus ini dibiarkan, ya, maka akan banyak orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kalau Yesus ini dibiarkan hidup, maka akan banyak orang percaya kepada Yesus. Tetapi supaya orang-orang tidak banyak yang percaya kepada Yesus, Yesus harus kita bunuh. Ya. Supaya orang Roma itu tidak datang dan merampas tempat suci kita. Yohanes 11 nomor 48. Boleh saya bicara sekali? Ada gitu kehendak Tuhan membuat orang-orang tidak percaya kepada Yesus. Ada gitu kehendak Tuhan seperti itu. Boleh saya tanya kau sekali? Yohanes 11 nomor 48 dalilnya. Boleh saya sekali ini saya mau tanya kau. Ya. Silakan. Apakah imam-imam orang-orang Farisi, apakah Ibu Yesus, apakah Petrus, apakah Maria Magdalena, apakah orang-orang yang berteriak salibkan dia tidak mengenal Yesus yang ditangkap diadili itu? Kalau Yesus diserupakan, berarti mereka akan katakan kalian salah tangkap. Kenapa? Orang yang kalian adili itu bukan Yesus. Jadi saksi-saksi yang banyak menyaksikan Yesus diadili dari Pilatus ke Herodes, Herodes ke Pilatus, disaksikan orang banyak. Mereka lihat dia itu Yesus yang sering mengajar di Bait Allah, mengajar banyak orang dan lain-lain di tempat. Apakah mereka bukan saksi yang akan mengatakan kalian salah tangkap, bukan Yesus yang kalian tangkap? Udah selesai sini saja diskusi saya, pertanyaan saya itu selesai, saya mau turun, saya mau tidur, besok saya mau pimpin ibadah. Sekarang begini aja lah, anda yang harus Anda pikirkan itu adalah, adakah gitu nubuat Tuhan membuat orang-orang untuk tidak percaya kepada Yesus? Karena Yesus ini kalau dibiarkan hidup, banyak orang yang percaya kepada Yesus.
Ada gitu kehendak Tuhan membiarkan orang untuk tidak percaya kepada Yesus. Makanya Yesus harus mati. Supaya apa Yesus ini harus mati? Supaya banyak orang tidak percaya kepada Yesus. Yohanes 11 nomor 48. Ada gitu kehendak Tuhan membiarkan orang-orang tidak percaya kepada Yesus. Ada gitu nubuat seperti itu. Baca Yohanes 11 nomor 48. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Itu kata-kata imam-imam kepala, orang-orang Farisi. Itulah alasan utamanya. Mereka ingin membunuh Yesus untuk orang-orang tidak percaya kepada Yesus, gitu loh.